Hei, hei, hei. Sore ini Kak Kia dan Anxlani mau bermain ke salah satu taman di kota Jambi. Namanya Taman Kongko. Lihat keseruan adik Lani dan Kak Kia ya. Setiap taman memiliki ciri khasnya sendiri menunjukkan kisah apa yang ingin disampaikan. Seperti Taman Kongko, satu di antara taman di kota Jambi yang menjadi ikon serta destinasi wisata ramah anak. Taman Kongko terasa sangat nyaman untuk jadi tempat menghabiskan waktu mengobrol. Taman Kongko juga termasuk taman yang dikelola pemerintah dan paling luas sekota Jambi. Taman bermain dengan beragam fasilitas ramah anak serta sarana olahraga terdapat di dalamnya. Letaknya di Kelurahan Palemah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Tidak akan sulit menemukannya dari pencarian Google Maps dengan kata kunci Taman Kongko. Yang datang ke Taman Kongko cukup membayar retribusi parkir saja, sudah dapat menikmati banyak fasilitasnya. Pepohonan yang ditanam membuat beberapa spot terasa sejuk dan ditambah dengan beberapa pendopo untuk bersantai. Pendopo yang terbuat semi permanen itu disediakan gratis dan bisa digunakan beristirahat, makan camilan, atau bekal bawaan. Taman yang ditata rapi ini membuat mata kita nyaman saat memandang setiap sudutnya. Apalagi ada pepohonan yang dibiarkan tumbuh besar di area taman bisa menjadi sarana relaksasi mata akibat lelah memandangi layar laptop maupun handphone. Ada pojok fasilitas fitness di dalam taman yang bisa digunakan mandiri bagi pengunjungnya. Fasilitas tersebut pun gratis untuk diakses siapapun pengunjung taman yang datang. Tentu fasilitas tersebut diperuntukkan bagi orang remaja dewasa. Sisi lain anak-anak tidak akan bosan jika berlama-lama bermain di Taman Kongko karena fasilitas ramah anaknya cukup banyak. Anak-anak bisa bermain jungkat-jungkit, ayunan, tempat duduk putaran, atau lainnya. Permainan tersebut juga didukung dengan desain serta warna pilihan yang menggambarkan keceriaan anak-anak. Secara tidak langsung itu dapat membuat kenyamanan bagi para anak. Taman yang nyaman bisa jadi referensi bermain bersama orang terkasih saat akhir pekan tiba. Jangan lupa untuk membawa bekal, camilan, dan minum melengkapi pengalaman bertamasya di sana. Karena Taman Kongko selalu terawat, pengunjung dapat membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia. Manfaat dari taman bermain anak-anak sangatlah banyak. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bermain. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan ruang bermain terbuka. Karena bermain merupakan salah satu bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial, mulai dari usia di bawah 5 tahun. Anak-anak dianjurkan untuk menghabiskan minimal selama 1 jam per hari untuk bermain di luar rumah. Karena dipercaya baik untuk kesehatan mental maupun fisik mereka. Beberapa manfaat lainnya dari adanya taman bermain anak-anak. 1. Melatih anak untuk bersosialisasi. Di taman bermain, tentunya seorang anak akan bertemu dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat melatih kemampuan anak untuk bersosialisasi. Ketika bermain mereka akan belajar bagaimana caranya bekerja sama, berempati dengan orang lain, dan bahkan mulai membangun pertemanan. Begitu seorang anak terbiasa bersosialisasi, maka ia akan menjadi lebih berani dan kepercayaan dirinya pun akan meningkat. Kedua, mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Di masa yang serba digital, kemungkinan untuk seorang anak ketergantungan terhadap gadget itu memang besar. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan mengajak anak-anak ke taman bermain. Mengajak anak bermain ke ruang terbuka dengan udara yang segar, lalu melakukan berbagai aktivitas fisik dapat memberikan dampak yang baik pada perkembangan otaknya. Ketiga, kreativitas anak. Membiarkan anak bermain di ruang terbuka itu baik untuk mengasah kreativitasnya. Di taman bermain anak-anak bisa mencoba berbagai hal dan menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak bisa didapatkan saat bermain di dalam rumah.
Hal tersebut juga akan mendorong anak untuk berani berimajinasi serta mengeksplorasi diri. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik anak. Bermain di ruang terbuka juga dapat mendukung kesehatan anak secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, anak yang bermain di luar rumah biasanya lebih aktif secara fisik. Selain itu, bermain di luar rumah juga mampu menjaga berat badan, mengurangi risiko terkena diabetes dan tekanan darah tinggi, serta meningkatkan kualitas tidur sehingga suasana hati anak pun menjadi lebih baik. Kelima, melatih fungsi motorik. Menurut psikolog, bermain di playground bisa melatih fungsi motorik pada anak, baik itu motorik kasar atau halus. Melakukan aktivitas berlari, memanjat, melompat, serta menaiki ayunan bisa menstimulasi motorik kasar anak. Selain itu, ketika ia menulis, bermain pasir, dan merakit Lego juga dapat melatih motorik halus yang secara langsung bisa melatih fokus dan konsentrasi anak. Selanjutnya, membantu perkembangan otak. Bermain secara bebas dapat meningkatkan perkembangan saraf anak. Pasalnya, bermain di playground bisa membantu anak-anak untuk mempraktikkan semua yang telah dipelajari. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kecerdasan. Selain itu, manfaat bermain di playground juga bisa menambah kemampuan kognitif anak, misalnya dalam memahami konsep dari setiap permainan yang ada. Manfaat berikutnya membangun kekuatan fisik. Ada baiknya anak-anak dan remaja melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat selama 60 menit atau lebih setiap harinya. Taman bermain menjadi tempat yang bisa membantu fisik anak agar menjadi lebih kuat. Berbagai permainan yang tersedia di playground seperti perosotan, ayunan, atau panjat dinding dapat membuat anak menjadi tetap aktif bergerak, sehingga bisa membangun kekuatan fisik si kecil. Manfaat lainnya yaitu kesempatan quality time dengan keluarga. Sebagai pengasuh utama, orang tua memiliki kemampuan terbesar untuk mempengaruhi pola pikir anak selama masa pertumbuhan awal. Interaksi orang tua dengan anak yang positif dan berkualitas dapat memberikan pengaruh baik untuk tumbuh kembang anak. Bermain di playground menjadi cara yang menyenangkan dan kreatif untuk mengisi waktu luang bersama anak. Bermain bersama anak dapat memberikan waktu bagi orang tua untuk meningkatkan hubungan emosional. Dengan begitu, anak juga dapat tumbuh dengan perilaku yang lebih baik dan kesehatan mental yang lebih stabil. Dan kemampuan perseptual. Perkembangan kemampuan perseptual jadi manfaat bermain lain yang diperoleh ketika anak main di luar. Indera penciuman dan peraba sangat penting. Dan ini bisa dikembangkan melalui manfaat bermain ketika anak bisa bermain di atas pasir atau di taman bunga, misalnya. Kemudian kemandirian. Ruang yang luas untuk bermain berarti ketika anak main di luar, ia jauh dari pengawasan langsung orang tua. Ini membantu anak belajar mandiri ketika secara sosial berinteraksi dengan anak lain. Begitu juga ketika ia bermain sendiri. Anak belajar menunggu giliran bermain, bangun sendiri ketika jatuh, atau bernegosiasi dengan permainan yang tidak familiar. Semua ini menyebabkan anak belajar jadi mandiri. Bereksplorasi. Biasanya permainan di luar ruangan lebih sedikit berisiko dibanding permainan dalam ruangan. Ibu bisa memotivasi anak untuk main perosotan bila ia sedikit takut. Permainan luar ruangan membantu anak mendorong dirinya ke batas kemampuannya, serta ia jadi lebih bisa menilai risiko yang dihadapi. Bermain di luar menjadi manfaat bermain dengan mengajarkan anak mengeksplorasi permainan baru dan menjadi percaya diri dalam mencoba hal baru tanpa dipandu orang dewasa. Belajar, manfaat bermain di luar membantu anak mengembangkan kemampuan belajar. Dengan menempatkan mainan edukasi di luar, anak bisa belajar melalui bermain.
yang jadi cara seru membantu anak memperoleh informasi dan keterampilan baru. Ibu, permainan luar ruangan yang tidak terstruktur menawarkan manfaat kesehatan sosial dan perkembangan untuk anak. Meski hanya 1 jam main di luar setiap hari bisa bermanfaat. Jadi coba sertakan waktu bermain di luar sebagai bagian dari rutinitas keseharian anak. Ibu bisa mengajak si kecil berjalan-jalan di taman setelah pulang sekolah atau di malam hari, mengitari kompleks rumah. Ada banyak pilihan aktivitas di luar rumah dan ibu bisa menikmati manfaatnya. Tidak semua anak mau bermain di luar rumah. Nah, cara agar anak mau main di luar. Jangan biarkan anak seharian bermalas-malasan di rumah. Anak harus diajari secara tidak langsung manfaat bermain yang bisa didapatkan di setiap kegiatan. Ajak ia menikmati aktivitas luar ruangan yang seru dan menyenangkan. Berikut ini cara agar anak mau main di luar. 1. Mulai dari diri sendiri. Anak kecil mencontoh perilaku orang tuanya. Bila ibu ingin si kecil senang membaca, ia harus lihat serunya kegiatan membaca. Jadi, bila ibu ingin anak main di luar, lihat lagi hubungan ibu dengan area luar. Kapan terakhir kali ibu menikmati aktivitas luar ruangan selain berolahraga atau membersihkan halaman? Bila berada di luar rumah hanya menjadi bagian tugas ibu, ini tidak akan menyenangkan bagi anak. Batasi penggunaan gawai. Anak usia antara 8 sampai 18 tahun menghabiskan rata-rata 7,5 jam sehari menggunakan elektronik dan media seperti televisi, handphone, komputer, dan video games. Sebaiknya anak dan remaja menggunakan media ini tidak lebih dari 1 atau 2 jam sehari. Ibu bisa batasi hal ini dengan menerapkan aturan, misalnya mematikan gadget sebelum waktu tidur. Buat jadwal waktu anak, boleh menggunakan teknologi, misalnya bermain video game. Sediakan 1 rak atau kotak untuk anak menyimpan handphonenya sebelum main di luar. Ini akan membuatnya lebih menyadari kapan dan di mana ia bisa menggunakannya dan jadi lebih mudah memastikan ia punya waktu berkualitas ketika main di luar. Tiga, ciptakan area yang ramah anak. Bila ada halaman belakang rumah, ibu perlu sedikit membuatnya lebih nyaman untuk anak agar manfaat bermain lebih terasa. Bersihkan semak yang tumbuh liar dan tanaman beracun, serta potong rumputnya. Sediakan kotak bermain pasir dan ayunan. Bila ibu tinggal di area perkotaan dan tidak tersedia halaman rumah, ibu masih punya pilihan. Cari taman atau area bermain yang aman dan nyaman dan biasakan mengajak anak ke sana. Ibu bisa cari rekomendasi dari orang di komunitas ibu. Biarkan anak memandu. Mengajak anak berjalan-jalan di luar ruangan tidak selalu menyenangkan bagi tiap orang. Biarkan anak menentukan aktivitas mana yang ia inginkan di luar rumah. Tugas ibu adalah mengawasi. Ibu dan si kecil bisa memunguti bunga liar, memanjat pohon, atau lainnya. Anak akan lebih menikmati bila melakukan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, main kotor-kotoran. Kebiasaan menjaga kebersihan bisa membuat anak enggan bermain di luar karena takut kotor. Tunjukkan ke anak kalau tak apa berjalan di atas rumput tanpa memakai alas kaki. Sentuh embun pagi atau ajak anak mandi hujan. Ajarkan anak apa saja yang bisa dilakukan di luar. Manfaat bermain harus disadari oleh setiap orang tua dan anak. Awalnya,
anak mungkin tidak langsung bersedia ketika diajak main di luar. Khususnya bila ini tidak menjadi bagian gaya hidup mereka sebelumnya, ibu perlu tegas menjelaskan di awal kalau ini penting. Jelaskan kalau ini jadi bagian jadwal. Bila anak enggan bermain di luar, ibu bisa coba memotivasinya dengan mengatakan, bila mereka mau bermain di luar, mereka nanti boleh nonton TV. Semakin lama anak main di luar, mereka semakin menyadari kalau mereka menyukainya. Ajak anak main di luar dengan memberi tantangan khusus seperti berburu benda atau bermain keseimbangan, memberikan hadiah, seperti membebaskannya dari tugas tertentu, akan membuat anak lebih termotivasi untuk bermain di luar. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, amin, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya ya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Jika belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol suka, komen, dan share ya.